Sebelum memulai terapi ini, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan terutama di masa pandemi ini. Persiapan ruangan dan pelaku rawat. Memakai alat pelindung diri, masker double, dan sarung tangan. Terapi ini dilakukan di kamar pribadi pasien. Pastikan memakai ruangan yang sama setiap kali terapi nebulisasi. Jendela kamar harus dalam keadaan terbuka dan sinar matahari dapat masuk ke ruangan. Persiapan pasien. Pastikan pasien sudah melakukan pemeriksaan PCR dengan hasil swab negatif. Sebaiknya diawali dengan berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit sebelum terapi di pagi hari. Minta pasien untuk duduk tegak atau bersandar senyaman mungkin. Untuk keamanan penyebaran aerosol di era pandemi, sebaiknya pasien ditutupi dengan plastik. Persiapan alat. Main unit kompresor, selang udara, perlengkapan nebulizer, masker, mouthpiece, wadah tempat obat, obat-obatan, kabel listrik. Pelaksanaan terapi nebulisasi. Ambil cairan obat menggunakan jarum suntik 3 cc sesuai dosis yang telah ditentukan. Lepaskan jarum suntik. Buka tutup cangkir nebulizer. Masukkan cairan obat ke dalam wadah tempat obat sesuai dosis yang telah ditentukan. Hubungkan dan tempatkan mouthpiece atau masker sesuai dengan kondisi pasien. Mengaktifkan nebulizer dengan menekan tombol on pada kompresor. Ingatkan pasien, jika memakai masker atau mouthpiece, uap yang keluar dihirup perlahan-lahan dan dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut secara berulang hingga obat habis, kurang lebih 10 hingga 15 menit. Tekan tombol off pada kompresor. Lepaskan sambungan masker atau mouthpiece, wadah tempat obat, dan selang udara. Tanyakan kepada pasien apakah ada keluhan. Prosedur merawat dan membersihkan alat nebulizer. Nebulizer harus selalu dibersihkan setelah selesai digunakan. Nebulizer yang tidak dirawat dan dibersihkan dengan benar berisiko terpapar kuman dan virus penyebab infeksi. Berikut adalah tips membersihkan nebulizer dengan benar. Cangkir nebulizer, selang dan masker atau corong mulut dicuci dengan air hangat yang telah dicampur dengan deterjen atau sabun. Rendam selama 1 jam. Bilas dengan air hangat. Lap alat yang telah dicuci, letakkan di tempat yang bersih dan biarkan mengering. Selang nebulizer dikeringkan dengan cara digantung. Sebelum disimpan, pastikan selang nebulizer, cup, dan masker sudah kering sepenuhnya. Mitos seputar nebulisasi. Apakah benar kita harus bernapas dengan keras saat terpasang alat nebulisasi? Jika Anda sengaja bernapas keras selama nebulisasi, akan menyebabkan aliran uap obat menjadi terlalu cepat, yang akan mendorong partikel-partikel obat untuk saling bertabrakan dan mengendap di mulut dan di tenggorokan, bukan di daerah yang terkena. Selain itu, bernapas keras akan membuat obat dihembuskan sebelum dapat dihirup cukup dalam. Jadi, Anda hanya perlu bernapas normal sesuai dengan kecepatan nebulizer yang tepat agar obat dapat sepenuhnya mencapai saluran pernapasan. Apakah anak sebaiknya menangis saat terapi nebulisasi? Beberapa orang tua berpikir lebih baik anak-anak melakukan pengobatan nebulisasi saat menangis
agar anak mereka bisa menghirup lebih banyak obat. Hal ini kurang tepat, karena saat anak menangis, sekresi lendir pada mulut dan hidung meningkat, yang akan meningkatkan tahanan saluran napas selama proses nebulisasi dan mencegah partikel obat mencapai saluran napas yang menjadi target. Selain itu, anak bernapas pendek dan menghembuskan napas panjang saat menangis. Obat cenderung dihembuskan sebelum anak dapat menghirup obat. Oleh karena itu, disarankan agar anak yang menangis menunda pengobatan dan anak ditenangkan terlebih dahulu. Jika muncul keluhan pusing, dada berdebar, atau gelisah saat menggunakan obat, hentikan pengobatan sejenak. Setelah 5 menit, gunakan kembali nebulizer. Namun, cobalah untuk bernapas lebih perlahan. Tetapi bila keluhan masih juga muncul, hentikan penggunaan nebulizer dan segera konsultasikan dengan dokter.